Klub Arab Saudi Al-Ittihad dikabarkan tertarik untuk mendatangkan playmaker Manchester City, Kevin De Bruyne, pada jendela transfer musim panas tahun ini dan siap memberikan tawaran mewah kepada sang pemain. Sejak didatangkan oleh Manchester City dari Wolfsburg pada musim panas tahun 2015, Kevin De Bruyne telah menjelma menjadi sosok penting dalam skuad The Citizens. Hingga saat ini De Bruyne tercatat sudah tampil sebanyak 357 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 96 gol dan 153 assist. Bukan hanya itu, De Bruyne juga membantu City memenangkan 5 trofi Premier League, 2 kali juara Piala FA, 5 trofi Carabao Cup, 2 kali juara Community Shield dan sekali menjadi yang terbaik di Liga Champions. Dengan sederet catatan apiknya tersebut, wajar saja jika De Bruyne saat ini dikenal sebagai salah satu playmaker terbaik di dunia. Bahkan penampilan apiknya mulai mendapatkan sorotan dari salah satu klub Arab Saudi yang diwartakan siap menawarkan kontrak mewah. Dilansir The Mirror, Al-Ittihad diwartakan tertarik untuk menggunakan servis De Bruyne. Mereka bahkan sudah mencoba berdiskusi dengan perwakilan sang pemain. Namun De Bruyne yang masih terikat kontrak hingga Juni 2025 menolak tawaran tersebut. Bintang asal Belgia itu diklaim masih ingin bertahan di Eropa. Gelandang Manchester City Rodri baru-baru ini telah melakukan pembicaraan dengan petinggi klub untuk mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi kelelahan yang ia rasakan. Pemain timnas Spanyol ini tampil dalam 56 pertandingan, hanya absen dalam 5 pertandingan saat Manchester City menciptakan sejarah dengan meraih treble musim lalu. Rodri tampil lebih banyak daripada pemain lain di skuad Pep Guardiola dengan total 4.465 menit sepanjang musim, dengan Erling Haaland menjadi pemain yang paling mendekati jumlah tersebut. Menanggapi menit bermainnya yang terlalu banyak itu, Rodri mengungkapkan bahwa ia tak bisa menjalani beban kerja seperti itu lagi, dengan kekhawatiran pemain berusia 27 tahun itu tentang kelelahan yang semakin meningkat. Apalagi Rodri juga sering menjadi starter di timnas Spanyol. Saya tidak ingin persis jumlah pertandingan yang saya mainkan, tetapi saya telah berbicara dengan klub dan pelatih karena itu tidak sehat. Anda bisa melakukannya selama 1 musim, tetapi ketika 2 atau 3 musim berturut-turut, itu bisa lebih buruk bagi tim karena fisik Anda bisa menurun. Jadi saya harus berhati-hati. Kami telah membicarakannya, tidak bisa selalu seperti ini, ujar Rodri dilansir dari Manchester Evening News. Rio Ferdinand memperkirakan Manchester City akan memenangkan Premier League untuk tahun keempat berturut-turut, namun mengatakan bahwa Manchester United dan Arsenal akan menjadi saingan terbesar dalam memperebutkan gelar juara. Manchester City telah menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris sejak kedatangan Pep Guardiola di Etihad Stadium dengan memenangkan 5 gelar Liga dalam 6 tahun dan mengakhiri penantian mereka di Liga Champions musim lalu. The Citizens sudah memperkuat barisan dengan aktif berbelanja di bursa transfer musim panas ini. Nama-nama seperti Joško Gvardiol dan Mateo Kovacic berhasil didaratkan, meskipun mereka kehilangan Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Rio Ferdinand khawatir trofi Premier League akan kembali ke Etihad Stadium pada akhir musim, namun ia mengatakan bahwa MU dan Arsenal dapat bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Manchester United dan Arsenal adalah 2 penantang. Jika ada yang bisa mendekati Manchester City, makanya mereka berdua. Mereka akan bersaing ketat musim ini. Tetapi untuk Manchester City, saya pikir tidak ada yang akan menyalip mereka dalam perebutan gelar juara, kata Rio Ferdinand. Legenda Liverpool Jamie Carragher memberikan pernyataan yang menyerang pelatih Manchester City Pep Guardiola. Ia meyakini apabila sang pelatih menjadi alasan mengapa Phil Foden tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Carragher belakangan ini mempertanyakan bagaimana manajer Manchester City menggunakan Phil Foden di dalam skuadnya. Seperti yang diketahui, menit bermain Phil Foden memang tidak jelas lantaran Pep senang mengubah-ubah formasi. Saat ini Phil Foden tidak muda lagi. 3 atau 4 tahun yang lalu kita semua berkata dia akan menjadi pemain Inggris terbaik. Sekarang malah sepertinya Jude Bellingham yang telah menjadi pemain tersebut, di mana kita membuat timnas Inggris berpusat padanya. Foden belum bisa masuk ke timnas Inggris dan tak bisa masuk ke skuad utama Man City. Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez kini telah pergi, dan itu pun belum cukup untuk membuat Foden masuk ke dalam starting 11 Manchester City. Kita semua tahu seberapa bagusnya Foden, apa yang membuatnya tak berkembang.
Menurut saya, Pep memainkan Julian Alvarez dan Erling Haaland membuat Foden tak mendapatkan kesempatan di mana ia bisa bermain di posisi tersebut, ujar Jamie Carragher. Bernardo Silva dikabarkan tengah mempertimbangkan secara serius untuk menandatangani kontrak baru dengan Manchester City di tengah ketertarikan dari Barcelona. Silva telah dihubungkan dengan kabar kepindahannya dari Etihad Stadium selama beberapa tahun terakhir, setelah menyatakan keinginannya untuk lebih dekat dengan keluarganya di Portugal. Meski ada ketertarikan dari Paris Saint-Germain dan Al Hilal, Silva telah mengindikasikan bahwa dia lebih memilih untuk bergabung dengan Barcelona. Namun menurut kabar terbaru The Times, Silva kini serius mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak baru dengan Manchester City. Pemain berusia 28 tahun itu yang masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini cenderung untuk menandatangani kesepakatan yang diajukan oleh Manchester City pada awal tahun ini. Setelah memantapkan dirinya sebagai bagian penting dari tim arahan Pep Guardiola, Silva akan menerima kenaikan gaji jika ia menandatangani kontrak baru. Bernardo Silva sebenarnya telah menunggu Barca untuk meresmikan ketertarikan mereka, namun Blaugrana belum mengajukan tawaran resmi untuk pemain timnas Portugal itu. Ada keraguan mengenai kemampuan sang juara La Liga untuk merekrut Silva karena klub sedang mengalami masalah keuangan. Julian Alvarez masuk radar dunia sepak bola menyusul kepindahannya ke Manchester City pada jendela transfer musim panas lalu, ditambah kemenangan di Piala Dunia 2022 yang semakin mengangkat profilnya sebagai pemain. Alvarez memainkan peran utama dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia, di mana pelatih Lionel Scaloni menempatkannya sebagai penyerang sekunder, penyerang tengah, dan bahkan sebagai penyerang sayap. Julian Alvarez sejauh ini adalah penyerang terbaik Argentina di belakang Leo Messi. Fakta bahwa ia membuat pemain veteran seperti Paulo Dybala dan Lautaro Martinez keluar dari starting line-up menunjukkan banyak tentang bakatnya. Kemampuan pemain berusia 23 tahun ini untuk menciptakan dan memanipulasi ruang, menghubungkan lini ke lini, dan finishing yang rapi adalah suguhan yang apik untuk ditonton. Selain itu, dia adalah monster dalam hal menekan dari depan dan memberikan pergerakan off the ball yang bagus di area penyerangan. Posisi kosong telah terbuka di starting line-up City seiring kepergian Riyad Mahrez dan Ilkay Gundogan. Namun mereka nampaknya tidak perlu khawatir, pasalnya Pep Guardiola bisa menggunakan Alvarez sebagai penyerang sayap atau juga sebagai rekan serang Erling Braut Haaland di posisi tengah.